Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangcingnya babe, rekan-rekan semua. Balik lagi di Nahlo Podcast kaki lima, bintang tamunya bintang 5. Nah, gue sekarang kedatangan tamu nih, Bang Boni Syagian. Bang. Siap Bang Angga, sama semakin ganteng aja. Gila. Nih selama puasa. Biasa nih. Nih udah buka puasa ya, jadi pada jangan di framing nih. Ini udah buka puasa, kita udah. Bang, gue mau nanya-nanya nih sama lu Bang. Kegiatannya apa sekarang nih Bang? Ya, kegiatan sekarang tetap sih seperti biasa, kita di pergerakan untuk bagaimana mencari sosok-sosok tokoh untuk di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi untuk menjadi pemimpin yang memang amanah. Kita amin. Sekarang. Nah, terus Abang ini masuk di dunia politik Bang ya? Iya, dunia betul. Politik itu tahun berapa? Dengar-dengar dulu pas zamannya Jokowi masih ini ya? Iya, memang sih saya udah ikut di dunia pergerakan politik ini semenjak periode pertama Jokowi 2014 sampai 2019. Dan nama relawan kita itu kemarin Tim Fogging Jokowi. Dulu waktu pertama ya, Tim Fogging Jokowi. Tim Fogging Jokowi. Nah, kenapa saya buat Tim Fogging Jokowi? Karena saya tertarik pada Pak Jokowinya. Bahwasanya di situ memang itulah berkat hasil dari demokrasi yang kemarin 98. Kami ini memang turun ke jalan untuk menyatakan bahwasanya ini memang pemimpin harus orang biasa. Memang tuntutan kita banyak di situ pada saat 98 itu, untuk supaya halnya rezim saat itu kita bisa turunkan, dan memang kita gantilah sosok siapa sih yang memang layak sosok menjadi pemimpin Indonesia gitu. Yang halnya memang kita diskusikan adalah satu, memang dari rakyat biasa gitu ya, itu satu. Kedua, ya menguburkan yang namanya KKN. Oh ya, hapusin yang nama KKN dulu. Itu demo 98 itu. Ketiga, dan juga menguburkan adanya akan terbentuknya dinasti. Oke. Supaya nggak berketurunan. Iya, karena halnya tuntutan kemarin para pahlawan demokrasi kita yang memang sudah mendahului kita, meninggal berapa puluh orang atau sampai ratusan orang yang udah meninggal. Dia menginginkan kita ini untuk putra bangsa supaya bisa menjaga 3 item tersebut. Oke, hapusin KKN. Menjaga demokrasi sama dinasti. Itulah yang memang terjadinya 98 kemarin. Dan itu memang makan waktu lama juga. Pada saat itu masihlah presiden itu masih dalam halnya memang bukan orang biasa lah kita bilang, masih darah biru lah kita bilang dulu. Sampai terakhir SBY. Kan itu yang terakhir. Masih darah biru. Nah, pada saat 2014 itulah baru lahirlah yang memang kita cita-citakan, yang kita inginkan adalah pemimpin dari rakyat biasa. Orang biasa, bukannya dari darah biru. Dan disitulah mimpi-mimpi anak-anak bangsa akan terjadilah semua apa yang diinginkan. Tetapi pada saat di tahun 2024 ini, 2024 sekarang, saat ini jadi beda rasanya dengan apa yang para kita bilang pahlawan reformasi yang sudah meninggal dan juga menghilang dan juga bertumpahan darah lah pada saat memperjuangkan itu. Kan banyak konflik. Banyak sekali. Nah, pada saat ini sekarang kok malah yang sudah kita kubur ini malah dihidupkan kembali kan gitu. Ini yang jadi kita bahas di semua teman-teman. Ini nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi.
kalau ini terjadi yang akan makan waktu lama lagi buat merumuskan halnya, menanam lah kita bilang, menguburkan ini akan lama lagi, akan beberapa kekuasaan lagi lah selama kayak kemarin itu kan 32 tahun loh. Iya, Nah, itu baru terjadinya reformasi. Nah, sekarang jangan sampai terjadinya reformasi itu sebenarnya ya ini harusnya nih kalau kita bilang yang dimana yang dibangkitkan kembali ini harus lawan. Jangan sampai terjadi, harus kita lawan, betul, harus kita lawan. Nah, dengan cara apa? Kita jadi gini, jangan sampai kita dipelintir bahwasanya menang atau kalah, jangan. Kita tidak mau ke situ. Pembicaraan gara-gara 03 menang atau 02 menang atau 01 menang, enggak ke situ. Tetapi yang kita harus garis bawahi, stabiloin itu adalah demokrasi ini mana yang sudah kita pertumpahan darah, bahkan pada hilang semua pahlawan tersebut dan juga pada meninggal. Di mana? Nah, sementara di pemilu ini malah dilahirkan ini yang harus memang kita fokus. Jangan sampai ini hidup kembali karena adanya anaknya si Anu, jangan ntar cucunya, nanti akhirnya begitu, akhirnya yang saya bilang lagi bertahun-tahun lagi akan kita tenggelamkan lagi, kita kuburkan lagi, susah, sempat ini terjadi repot, bahaya, karena kita yang namanya KKN itu memang pada saat ini terjadi, kita lihat. Nah, dengan halnya nepotismenya lah ya. Iya, benar. Nah, apalagi sekarang kan anaknya nih Bang ya. Iya, itu dia yang dinamakan nepotismenya. Dengan adanya pamannya juga kan gitu ngelolosin. Nah, iya ngelolosin. Apabila juga kenapa bisa terjadinya seperti itu kan harusnya pada saat ini kita bilang beliau ini saat ini adalah pemimpin negara, orang nomor 1 yang apalagi hasil dari demokrasi ya kan, orang biasa iya, kan? orang biasa harusnya jangan seperti kayak gini sekali. Itu seharusnya beliau ini harus menjaga ya, gitu jangan jadi ikut-ikutan kayak jadi menghidupkan lagi ya, menghidupkan rokok dulu bang santai kalau gitu deh. Iya, inilah yang jadi permasalahannya kita untuk jangan sampai seperti itu. Jadi ya apalagi kan sekarang kita lihat nih MK nih. Iya. MK kan lagi berjalan. Sekarang lagi sidang ya. Betul. Nah, di sini pun MK ini harus melihat. Jangan seperti yang dibilang di masyarakat tumpul ke bawah. Bukan tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini harus tajam ke bawah dan tajam ke atas. Iya, benar. Katakan benar apabila benar, katakan salah apabila salah. Keputusan itu kemarin kan juga sebenarnya kenapa bisa kita bilang katakan salah? Karena kan untuk ketua MK sendiri aja udah kena sanksi. Berarti kan salah. Kalau nggak kena sanksi, berarti benar. Ini kan kita berbicara akal sehat ya, memang nggak usah terlalu jauh. Pemikiran orang bodoh lah, orang tolol. Orang udah kena sanksi berarti kan salah, tapi masih aja kan gitu ya kan. Nah, disitulah yang memang seharusnya itu udah disalahkan. Dan kedua, sekarang kita tinggal berharap kepada MK yang dimana buka mata batin, ya kan, buka telinga supaya dia bisa melihat juga apa yang perkembangan yang sedang ada dan juga telinganya bisa mendengar perkembangan yang ada. Jangan sampai namanya MK ini yang kalau dibilang mahkamah kalkulator, enggak juga kalau saya bilang mahkamah keluarga. Mahkamah keluarga. Jangan kan dulu kan. Iya dong, karena kan keluarga yang bermain di situ. Jangan sampai itu. Ini makanya kita harusnya adalah mahkamah kemasyarakatan. Masyarakat biar masyarakat. Iya, itu loh. Jangan jadi kita bicara halnya ini, kita bicara MK, dengar nih. Ini loh rakyat yang bicara loh. Ini rakyat.
Kita rakyat nggak seperti tadi kita garis bawahi, tidak bicara masalah menang kalah tidak. Tapi kita bicara adalah demokrasi tetap harus dijalankan, pertahankan. Betul. Itu yang kita bicara. Mana demokrasi MK, ya kan gitu. Apakah dia mendengar? Kan ini yang harus kita minta MK supaya bisa benar-benar dengan ada prokes ini, ya MK ini dengarlah ya suara rakyat kan. Iya, supaya Bang, memang dari tadi ini kan Abang masalah demokrasi ya. Iya. Abang dulu pendukung Jokowi. Betul. Berarti Abang ada kekecewaan dong nih sekarang sama Jokowi. Ya, itulah yang memang saya sampaikan ini kenapa saya kecewanya sama Pak Jokowi adalah yang dimana malah menguburkan demokrasi. Oh iya benar-benar. Jadi kebalik nih sama misinya pahlawan reformasi ini. Reformasi kan pengennya ya udah gitu kan demokrasi dilahirkan, menguburkan KKN, terus itu menguburkan untuk namanya dinasti dan membangkitkan juga dari rakyat biasa. Kan itu, jangan dari darah biru kita bilang lah. Inilah yang memang jadinya terbalik, malah demokrasi yang dikuburkan. Iya gitu benar, loh. benar, jadi mau kapan lagi Bang Angga jadi presiden? Nah itu nih pemirsa, maksudnya Bang Boni ini benar juga. Jadi semuanya kalau memang cita-cita demokrasi bisa, semua anak cucu kita bisa. Masyarakat rakyat jelata pun bisa kalau memang ada kemampuan. Iya, benar. Kita bukannya menginginkan seperti halnya sekarang ini gara-gara cawe-cawe gini-gini jadinya akannya pemimpinan itu. Kita apalagi yang kita inginkan kan yuk sama-sama masyarakat kawal nih MK. Itu satu. Yang kedua ada juga katanya hak angket. Nah, hak angket ini saya menarik. Kenapa saya bilang menarik hak angket? Kenapa nih Bang? Ini kan bukan membuat suatu keputusan untuk menang atau kalah, tetapi kalau dibilang hak angket ini untuk mencari istilahnya benang yang kusut, ini yang mana nih yang kusutnya, biar ditarik jadi lurus. Nah inilah terkadang saya berpemikiran gini sama wakil rakyat ini. Yang dimana mereka duduk kan dipilih oleh rakyat. Benar. Nah, terus saya dengar juga ada yang memang setuju adanya untuk kayak saya bilang hak angket. Ada yang tidak setuju untuk hak angket. Nah, ini wakil rakyat yang mana yang setuju sama yang nggak setuju? Sekarang kan nggak ada yang dirugikan loh. Pengen nyari benang kusut tadi ya. Ini benang nih kok ribet banget sih kusut. Gimana gitu ya? Kayak benang layangan. Bener ya. Lurusin jadi bisa terbang lagi ya kan. Nah, ini kan kenapa kok begini? Saya pikir nih untuk para partai wakil rakyatnya ini. Nah, ini ke apa namanya kalau saya bilang ada timbul kekhawatiran juga. Kenapa bilang timbul kekhawatiran? Apakah sampai sejauh itu pemimpin ini kalau dibilang mengintervensi? Makanya terjadinya setuju tidak ada yang setuju sama ada yang tidak setuju. Kan ini yang jadi permasalahan, orang nggak ada masalah kok. Pengen tahu doang kan kusut biar bisa terbang lagi, masalah ngadu kalah kan kalau putus sudah kalah gitu kan. Ini soalnya ada bicara kadang saya nggak dulu Bang, santai gitu. Makanya saya bingungnya ke situ ini. Hak angket. Kadang saya berpikiran gini aja. Apakah memang ini bisa menjadi poin utama untuk masyarakat atau rakyat pada saat per 5 tahunan memilih legislatif yang memang partai yang benar itu adalah yang mendukung hak angket. Ya kita pilih aja partai yang mendukung hak angket. Benar. Itu jadi pemikiran saya gitu loh. Ini kok ada permasalahan benang kusut kok ada yang setuju dan enggak itu. Tapi Bang, rakyat ini kan kadang-kadang oke lah tahu yang setuju dengan hak angket misalnya kan, wah ini berarti partai dengerin suara rakyat nih ya. Ya. Tapi rakyat sekarang ini yang penting
gue coblos siapa yang ngasih gue serangan pajar, siapa yang ngasih bansos. Nah menurut lu gimana? Mereka misalnya nggak setuju, tapi gue punya kekuasaan nih. Gue kasih sangat pajar, gue kasih bansos, yang penting kan suara gue dapat gitu. Ya, jadi gini juga kalau saya lihat di lapangan yang seperti Bang Angga bilang, ada benarnya juga, ada juga yang tidak. Ada juga yang hanya ngambil, tetap dia nyoblosnya mas dengan hati. Karena mereka itu juga masyarakatnya udah pada pinter, ya kan? Yang tahu pada saat di kotak suara itu kan hanya dia sama saya sama Tuhan. Iya benar. Enggak, Bang Angga nggak tahu saya pilih siapa. Iya benar. Bisa jadi pilih si ini Polin atau si Polan kan gitu. Bang Angga tahu enggak? Iya kan, benar, gitu benar, loh. benar. Walaupun misalnya saya pendukung dari 10, ya kan? Bang Angga pendukung dari paslon nomor 9, kan tahu? Iya benar. Nggak ada yang tahu. Tetapi ini kan adanya pasti campur tangan gitu loh. Ini pasti adanya campur tangan. Kenapa kita bilang adanya campur tangan? Ya satu halnya kita kan melihat di media, medsos dan informasi-informasi dari teman juga kan gitu. Ya tapi ya itulah yang saya bilang. Ini kan sebenarnya bukannya kita jangan bicara menang kalah lah. Yang penting yuk masyarakat kita buka mata melek untuk bagaimana demokrasi ini bisa berjalan dengan apa yang diinginkan oleh para pahlawan reformasi. Demokrasi itu yang sudah mengorbankan nyawa, darah dan juga hilang untuk mereka itu demokrasi kemarin itu demo di jalan. Terus gitu. Bang, sambil santai kalau di podcast ini kita santai ngobrol biasa ya kan, yang penting ada isinya. Terus Bang, Abang kan bilang cita-cita reformasi ya kan, cita-cita reformasi yang hapus KKN, terus juga dari orang biasa. Nah kemarin Abang di 2024 Februari kemarin, siapa paslon ini kan ada 3 nih. Kira-kira yang mendekati sesuai dengan ini Abang? Ya kalau menurut kita sama-sama semua manusia tahu si paslon 01 adalah karena anaknya si ini. Kan ada nih. Iya benar ceritanya. Iya kan gitu loh. Paslon 02 adalah anaknya si ini. Iya benar. Paslon 03 adalah anaknya dari si ini. Kan ketahuan yang mana nih yang dari rakyat biasa kan itu. Yang memang mereka tidak dikenal dikarenakan kemampuan sendiri, darahnya, darah birunya kan gitu. Kalau dia kemampuan sendiri tapi bisa naik kan gitu. Iya, bukan karena orang tuanya si A gitu. Orang tuanya B kan enggak. Itu yang kalau kita bisa melihat. Tapi kalau Pak Jokowi bilang seperti Pak Jokowi. Orang tua Pak Jokowi siapa? Benar. Bukan karena orang tuanya dong, tapi karena memang dia punya kemampuan. Wali kota, gubernur, presiden. Nah, itu juga yang memang ya yang kita sesalkan keputusan daripada MK tadi. Balik lagi nih. Terus itu kenapa langsung disahkan oleh di KPU? Harusnya KPU tetap harusnya menjalankan ini dengan undang-undang yang sebelumnya, jangan yang baru 2000 berapa ya kemarin tuh, jangan yang 2013 ya. Jangan 2023 ini seharusnya yang harus dijalankan tetap. Mungkin tunggu setahun boleh, atau sebulan boleh ada jenjangnya. Ini kagak langsung saya butuh palu. Gila kan itu enggak. Kali aja juga. Kan siapa tahu ada ininya Bang ya kan. Ya, jadi ya asumsi masyarakat begitu. Kan gitu. Iya, kan seharusnya gitu. Ya kalau kita bilang yang misalnya yang layak, cocok kenegarawanan itu adalah ya Ibu Megawati. Bukannya nggak bisa dia bikin putranya, bukannya nggak bisa. Untuk majukan, kenapa dia orang lain yang disuruh-suruh kayak Jokowi, Ganjar gitu ya, terus itu Ganjar disuruh. Nah, terus SBY negarawan juga kenapa bukan pada saat pencalonan ini si AHY yang dimajukan? Kan bisa. Nah, apalagi pada saat dia menjabat Bapak SBY, kenapa bukannya AHY suruh maju juga menjadi presiden? Bisa. Ini kan kagak, dia setelah dia udah pensiun baru anaknya suruh turun, naikin, majuin ke gubernur. Inilah yang benar-benar kenegarawanan itu ada. Siap. Ini yang memang
halnya kita ya mau dibawa kemana sih negara ini lagi, udah lurus digusutin lagi, nariknya susah lagi kan, gimana mau naik terbang lagi kan, jadi nggak apa namanya dibilang nggak, kalau kita bilang mengisi bensin nggak Pak dari nol ya, nggak gitu lagi. Maksudnya kan misalnya udah sampai 10, 11, 12 ini udah 10, Pak dari nol lagi ya. Capek, pertumpahan darah lagi nantinya, terus itu meninggal lagi nantinya, terus itu menghilang lagi nantinya, kan itu yang jadi bahaya yang kita jaga, yang kita khawatirkan. Nah, terus Bang, kan ini MK lagi sidang nih ya, berproses ya kan. Nih keyakinan Abang nih MK bakal denger apa enggak, walaupun memang kadang-kadang kan ya kita nggak tahu lah ya maksudnya itu buzzer atau bukan, tapi dia bilang kan udah kalah tapi lu ya tadi dia bilang udah kalah tapi lu berisik, udah kalah tapi ya lu nyari-nyari kesalahan gitu kan segala macam. Nah menurut Abang gimana nih? Jadi gini, halnya itu udah terpatahkan sama kita. Kita bukannya bicara mengenai menang kalah, mau banser, mau buser, mau nyungsep, nggak masuk ke kita. Kita bicara demokrasi. Ini demokrasi harus dijunjung tinggi. Jangan sampai demokrasi malah dikubur. Ulang lagi, nol lagi tadi kayak bensin. Saya yakin MK ini pasti, kalau dia memang menginginkan demokrasi dikubur, pasti apa yang udah berjalan itu yang dimenangkan. Tetapi kalau demokrasi ini ingin berdiri tegak, dijalankan, pasti hasilnya akan ada pemilu ulang. Itu loh. Ini gampang kok kita bacanya. Gampang. Kenapa? Ya itu tadi, karena adanya KKN tadi. Yang dimana nepotismenya. Itu. Kita bukan menang kalah. Enggak. Mau misalnya si Gibran mau di 01, 03, mau menang 03, mau menang 01 ya. Itu udah, tetap kita harus maju. Demokrasi udah tidak ada. Kebetulan aja ini letaknya di 02. Jadi sial Pak Prabowo. Kan gitu. Tapi Bang, kemungkinan gini. Ini kan menang. Iya. Ya kan? Prabowo ini menang sama Gibran nih, ya kan? Anaknya Jokowi presiden. Kemungkinan ribut di dalam ada nggak nih Bang? Ya kalau halnya itu ya pasti ada lah. Kenapa saya bilang pasti ada? Pak Prabowo kan bukan orang baru kayak di Karbit. Dia udah melalang buana kemana-mana. Wapres sekali maju gagal, capres 2 kali maju gagal. Ya pasti kan dia pemikirannya, apalagi dia strategi ini perang militer. Biar gue menang gue yain aja. Gitu jadinya. Penting gue menang dulu. Nomor sekian nantinya ini kan gitu loh. Teribut ya kan. Iya, ini urusan dapur mereka lah intinya. Urusan dapur yang mereka gimananya kita masa bodoh. Tetapi yang kita inginkan jangan sampai demokrasi ini dikubur. Demokrasi ini lagi yang kita harus junjung tinggi. MK harus netral karena dia adalah salah satu independen. KPU harus netral, harusnya itu karena dia adalah salah satu independen. Ya apalagi KPU, kepala KPU kamu dengar sendiri. Berapa kali udah dikenakan sanksi keras, sangat keras. Keras lagi, keras batu, tapi tetap aja dijabat jalan terus gitu ya. Kalau namanya udah kena sanksi ya, namanya sanksi itu kan namanya berarti ada sesuatu. Tetapi kenapa itu masih tetap dimajukan sanksi? Kecuali kalau udah kena sanksi bisa, itu kena sanksi kok. Berarti kan udah salah namanya kena sanksi. Benar. Sama kayak kita misalnya sekolah nih, ya kan? Udah kena masuk telat, kena sanksi kan? Apa? Nggak boleh masuk pelajaran pertama, kan udah salah kan gitu loh. Sanksi kita pernah nggak? Pernah, pasti ya kan. Hormat bendera, hormat bendera, nggak boleh masuk kelas, pelajaran pertama ya kan. Terus itu lagi bisa berdiri di atas papan tulis ya kan, angkat kaki sebelah. Kan itu udah salah loh. Benar. Ini udah salah kok masih dibiarin. Udah salah, udah lu masuk. Udah nggak bisa. Jangan-jangan kan itu ya sama kalau misalnya dia gurunya gitu ada kan? pastinya intervensi. Anak gurunya apa? Kalau ini juga sama kan? Jangan dia tetap masuk karena dibilang mungkin
adalah apa? Anak kepala sekolah ya, kan? Atau anak guru juga. Kan gitu. Jadinya kita nggak apa namanya kalau kita bilang tidak bisa halnya, wah ini nggak benar nih dalam permainan bola lah kita bilang ya. Ini Pak Jokowi adalah wasit. FIFA, bukan wasit, FIFA. Oke. FIFA. Nah kalau FIFA instruksikan ke wasit adalah KPU, wasit oke aja. Udah FIFA bicara, bukannya wasit. FIFA. Gitu. Kata FIFA, lu jangan ikut campur. Gitu ya, benar ya. FIFA. Akhirnya ya wasit apa? Daripada gua nggak dipakai wasit. Ini Bang, ini yang lucu lagi nih, gua lihat di Instagram, gue lihat di Twitter segala macam. Ini kemarin itu masalahnya kan masalah ini lagi KPU nih ya, masalah KPU di MK segala macam. Tapi Gibran ini nge-tweet masalah U20 lagi nih Bang. Dulu kan U20 memang Ganjar gitu kan. Udah kelar kita bilang. Gitu. Tapi ini kok dia kembali lagi ke yang lama gitu. Itu kenapa Bang? Nah, kalau halnya itu ya kita kan pasti pada paham sendiri semua kenapa. Ya sebenarnya kan ini kan yang nggak layaknya beliau sebenarnya, tapi kan dipaksain. Ya ngomongnya sembarangan aja. Iya, udah berapa kali ya Samsul Pak. Iya. Mengenai debat itu persingkatan bahasa Inggris, siapa yang tahu? Orang tahu dia doang yang tahu kan, singkatan bahasa Indonesia yang ada. Karena kita orang Indonesia bukan orang Inggris. Nah. Gitu loh, sama seperti orang Inggris. Singkatan bahasa Indonesia yang bahasa orang Inggris juga udah gila. Kacau. Iya. Gimana ada caranya kita mau bicara kayak gitu? Nggak bisa lah dia bicara istilahnya yang dulu-dulu. Ya kalau misalnya dulu-dulu, ya kalau misalnya dibilang beliau Gibran sempat mengatakan milih Pak Ganjar. Ya berarti apa dong? Oh iya benar-benar. Nggak usah lah dibuka masalah-masalah yang nggak jelas. Dia dulu pernah ya. Dan si Gibran ngomong gitu, si apa Bobby juga ngomong gitu. Ada kan gitu loh. Ngapain dibuka-buka kayak gitu? Kan itu berarti kan membuka boroknya dia sendiri. Iya benar. Gitu Bang, kemarin kan Abang habis dari Sumut ya? Iya. Habis dari Sumatera Utara di Medan ya? Itu Bobby bener jadi nyalonin? Ya halnya isu ya bisa-bisa saja. Tapi kan ini kan belum ada kepastian dari partai. Dan memang kita baca dari kacamata politik ya akan seperti itu. Karena Bobby ini kan katanya akan dikawinkan atau digandeng sama Ijek wakilnya. Oh, Rajeksa. Dia nomor 1? Enggak, pasti Rajeksa lah. Pasti ini proteksi semua, nggak mungkin. Masa nomor 1 Bobby-nya. Oh berarti Bobby nomor 2-nya gitu ya? Iya, syukur dia jadi sumut 2 daripada nggak jadi. Oh iya. Kan itu loh. Sama halnya kayak Gibran. Yang penting gua dulu. Yang penting ribut di dalam urusan nanti gitu ya kan? Oke. Yang penting duduk dulu nih dinasti gua. Kan ini yang jadi masalah kita. Udah bahaya banget lah ini. Oke Bang. Ini kalau nggak dijunjung tinggi demokrasi ini harus kita jaga, kita kawal lah ini. Oke Bang. Jadi Abang kita minum dulu Bang. Minum lah Bang. Abang ini kan kemarin juga di relawan Ganjar Bang ya. Ya. Pegang Sumatera Utara nih Bang. Kemarin sempat kan waktu Ganjar ke sana, Abang juga ada segala macem ya kan. Apa namanya, kesulitan apa nih Bang? Abang kan pegang satu Sumatera Utara sama Aceh ya? Yeah. Sama Aceh. Kesulitan apa tuh? Dulu kemarin relawan dari Jokowi yang Abang tim fogging ketuanya, terus beralih ke relawan Ganjar karena Abang bilang ya sama lah karena dari orang biasa segala macam. Kesulitannya apa tuh Bang? Kalau Pak Ganjar sendiri sih pada saat itu kesulitannya kita nggak ada ya. Karena beliau ini kan Pak Ganjar ini kita bicara tentang beliau geografinya lah ya kita bilang. Biografinya DPR, 2 periode, terus itu dari orang biasa juga gitu Bang ya. Itu dengan dia gubernur 2 periode dan beliau juga ini orang biasa kita bilang. Ya memang kita harus menciptakan orang biasa seperti Pak Jokowi, orang biasa. Orang menerima, kemarin turun aja. Ramai tuh Bang.
banyak banget, makanya kita bingung ini kenapa begini. dengan kenyataan yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, dengan hasil beda kan gitu. Ini yang yang harus kita kita melihatnya ada apa nih. Bahkan bukan hanya Sumatera doang, paling semua Jawa Tengah juga. Lihat kalau misalnya Ganjar datang, kalau nggak segabrek-gabrek tuh masa yang hadir gitu loh. Ini kita kan udah akal sehat kita kayaknya masa bodoh, nggak Berarti itu bagian dari benang kusut tadi ya. Kembali lagi adanya hak angket supaya betul. Makanya hak angket ini kan saya setuju sekali, bukannya untuk menyatakan menang atau kalah. Enggak ya, misalnya Pak Ganjar selesai tapi masalahnya kusutnya kenapa nih kusut? Kan itu gimana ya kan? Pengkusutannya siapa ya? Itu gitu. Kusut apa? Ketahuan di situ. Kenapa nih benang kusut? Siapa yang buat nih? Mungkin Bang Angga ngocok-ngocok ya kan? Padahal saya udah saya lurusin. Bang Angga yang kusutin ternyata kan gitu. Benar. Itu yang kita mau ketahui dengan adanya hak angket. Makanya kita juga bingung kenapa hak angket bisa jadi pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak kan gitu. Saking takutnya kali tuh, kan? Aduh, ini udah kusut nih. Jadi ada apa nih? Nanti ketahuan kan gitu. Jadi pemikiran orang kan jadi orang awam jadi orang biasa berpikir, kok jadi begini? Wakil rakyat kita nggak sejalan kan itu loh. Itu. Terus Bang, satu lagi ini yang lagi viral nih. Ada korupsi 271 triliun nih, ya kan? Yang melibatkan suaminya artis tuh, Sandra Dewi, ya kan? Terus juga ada ini. Nah, waktu itu yang satu kalau nggak salah Feni Lim atau siapa Lim gitu, nggak lupa. Tapi yang jelas dia pernah podcast sama Kaisang nih. Nah, semua katanya artis-artis juga terlibat di pencucian uang katanya kan. Kalau gua lihat dengar gitu. Nah, ini sebenarnya lebih gede nggak sih Bang? Ini aja baru ketahuan 271 triliun, gila. Ini kalau kan zaman ini nih. Iya, ini kan sudah terbukti beliaunya udah jadi tersangka, udah pakai rompi oranye, kan gitu. Ini memang ini harus benar-benar dijaga. Jangan sampai ada kontaminasi dari orang yang datang untuk besuk dia. Bukan besuk dia. Sempat ada orang yang besuk dia, nanti akan ada intervensi. Ini harus dijaga. Ini benar-benar istilah kalau bilang, ini barang antik nih, jangan sampai orang megang. Kenapa? Karena yang tahu ini dia, gitu loh. Itu loh. Jangan sampai ada yang terkontaminasi sama dia. Lebih baik itu bikin steril, dia akan terbuka. Saya yakin. Inilah yang dimana akan yang dibilang KKN tadi, korupsinya kan itu loh. Ini kan banyak ini sekarang ini yang harusnya KKN dari kubur sekarang KKN naik lagi. Itu dia korupsi, nepotisme, apalagi nanti nih habis korupsi KKN berarti kan KKN kolusi kolusi ya kan terrugi semua. Saya yakin. Ini kan 271 triliun, gede banget nih Bang. Tapi yang ketangkep cuma 2 orang ini dan dia kan bukan pejabat. Ya kan, korupsi PT Timah melibatkan kerugian negara. Pasti kan dong ada pejabat dong ya kan. Pasti pejabat negara segala macam. Mungkin nggak ada yang backup lah. Senilai 271 T ini, aduh. Gila, iya makanya. Ini kalau kita yang dikasih Bang, enggak masyarakat semua ini. Jangankan masyarakat miskin doang. Yang ada di Indonesia, masyarakat yang hidup, yang hadir kita bilang di Indonesia, jangan di dalam kandungan ya, yang sudah lahir anak orok misalnya baru 1 bulan, udah dapat duit ya? Udah dapat berapa sih sekarang? Kemarin kita bilang bikinlah total semua itu ada sekitar 200 juta gitu kan? 240 juta. Itu bayangkan. Dibagiin tuh kita per bulan dapat kita berapa, itu bukannya besar kecil lagi, udah nggak benar. Ini udah sesuatu hal yang memang yang itu dia sudah melanggar daripada ketentuan demokrasi kita. Itu semua ke situ larinya. Makanya saya nggak mau membahas
menang 03, 02, 01 Yang penting mau. Demokrasi ini ya. mana? Jangan dikubur demokrasi. Benar. Ini kan demokrasi kalau saya amati, loh ini mau dikubur demokrasi ini gitu loh. Yang dimana teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat, bahkan guru besar, guru besar udah turun. Kemarin kita nggak ada turun loh guru besar loh untuk melengsarkan almarhum. Mahasiswa aja pada saat beliau 32 untuk menduduki jabatan. Hanya masyarakat sama mahasiswa yang turun, guru besar nggak. Ini guru besar aja turun. Aja. Kalau nggak mampu kan ada sesuatu. Benar. Karena kusut tadi, Bang. Kusut layangan tadi ya. Aduh, kacau. Ini ribet. Kalau nggak dibuka benang kusut ini ditarik-tarik pelan-pelan. Ini semua terbongkar pada saat kasus-kasus yang lain ya, bukannya pemilu doang. Di hak angket ini kebuka. Oke. Bahkan yang seperti yang kita baca-baca di medsos, bansos juga kebuka ini semua. Benang kusutnya siapa pelakunya? Yang ngusutin, misalnya Bang Angga yang ternyata pas lagi tarik layangan benangnya, kalau misalnya nggak dikusutin kan bisa ditarik lagi. Ini pas lagi tarik, ke bawah kan gitu loh. Tapi Bang Angga yang ngacak-ngacak kan gitu. Iya, biar ketahuan lah Bang. Iya dong itu. Oke Bang Boni, statement Abang deh terakhir buat teman-teman pemirsa Nahlo. Apa nih Bang, demokrasi? Silakan. Ya, untuk masyarakat dan juga mahasiswa terus berjuang, kebenaran itu pasti akan terlihat. Jangan khawatir, jangan takut. Kita sudah pernah memenangkan pada saat 32 tahun penguasa, kita ganti, apalagi sekarang masih sumur jagung, masih 2 tahunnya, masih 2 periode, pasti bisa. Kawal baik-baik negara kita supaya jauh lebih baik, dan apa yang kita inginkan orang biasa bisa menjadi pemimpin. Itulah demokrasi, inilah yang memang benar-benar yang harus kita jaga. Ingat, pahlawan reformasi sudah banyak yang meninggal, bahkan hilang, dan juga pertumpahan darah. Mungkin itu saja. Semangat merdeka. Oke, Bang Boni, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.